Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahai saudaraku yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu kembali di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Dalam nuansa Idul Fitri ini, maka izinkanlah kami untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan meningkatkan iman dan takwa kita sebagai buah dari kesabaran kita, ibadah kita, amal jariah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga di hari nan fitri ini kita semakin memiliki semangat untuk mempelajari kembali kebenaran Al-Quran dan kesempurnaan ajaran Islam. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu diskusi, suatu pro kontra atau perdebatan yang telah berlangsung selama ribuan tahun, yaitu tentang apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih merupakan orang yang sama atau berbeda. Banyak literatur, banyak uraian atau pembahasan dari berbagai sudut pandang yang membahas masalah ini. Namun kali ini, izinkan saya untuk membahasnya melalui studi Alkitab dan Al-Quran menggunakan metode hermeneutika dan sola scriptura. Di sini, saya akan menyampaikan ayat-ayat dalam Alkitab dan Al-Quran yang membahas tentang siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, untuk menjawab apakah Yesus Kristus putra Bunda Maria dan Isa Al-Masih putra Siti Maryam adalah orang yang sama atau berbeda, maka untuk menjawabnya saya merujuk kepada kisah kedatangan malaikat Jibril kepada Siti Maryam yang mengkabarkan tentang berita kelahiran Isa Al-Masih, serta kisah kedatangan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena kebetulan kisah ini terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Dari menganalisis, dari membaca kedua kisah tersebut, maka dari situ kita dapat menyimpulkan apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ini merupakan pribadi yang berbeda atau orang yang sama. Berita kelahiran Isa Al-Masih putra Maryam dalam Al-Quran terdapat pada surat Ali Imran ayat 45 sampai dengan 48. Terjemahannya adalah, Allah berfirman, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat,
dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu. Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan Injil." Surat Al-Imran ayat 45 sampai dengan 48. Jadi saudaraku, dalam surat Al-Imran ayat 45 sampai dengan 48 ini dikisahkan bahwa malaikat Jibril mendatangi Siti Maryam untuk menyampaikan kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kemudian di sini pula ditegaskan bahwa Siti Maryam merupakan seorang perempuan suci yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dalam keyakinan Islam, Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Tapi benarkah apa yang difirmankan dalam surat Al-Imran ayat 45 sampai dengan 48 tadi merupakan berita kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang disampaikan oleh malaikat Jibril atau Gabriel kepada Siti Maryam atau Maria? Karena apa? Karena itu hanya tertulis dalam Al-Quran. Maka guna semakin meyakinkan kita bahwa itu adalah yang dimaksud adalah kelahiran Yesus Kristus, maka izinkan saya untuk menggunakan metode hermeneutika dan sola scriptura dalam membedah berita tentang kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang terdapat dalam Alkitab dan Al-Quran. Sola scriptura adalah metode bagaimana menganalisis satu ayat dengan ayat lain, mirip dengan metode tadabbur Al-Quran. Di sini saya akan mengkaji berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang terdapat pada Gospel atau Kitab Lukas, serta kisah kelahiran Isa Al-Masih yang terdapat dalam surat Maryam. Dari sinilah nanti kita bisa mengkaji, bisa menganalisis apakah yang dimaksud tersebut adalah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih yang merupakan orang yang sama atau berbeda. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31 disebutkan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31. Sedangkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 19 disebutkan, dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci."
Memang dalam surat Maryam ayat 19 ini tidak disebutkan nama siapa anak yang dimaksud. Tapi yang jelas intinya Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31 dan surat Maryam ayat 19 ini mengisahkan kedatangan malaikat Tuhan kepada Maria atau Maryam, bahwa Maria atau Maryam ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jika dalam surat Lukas atau kitab Lukas pasal 30 sampai 31 disebut namanya Yesus Kristus, maka dalam surat Al-Imran ayat 45 disebutkan namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Selanjutnya, dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 34 disebutkan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sedangkan dalam surat Maryam ayat 20 disebutkan, dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Al-Quran surat Maryam ayat 20. Jadi dalam antara kitab Lukas pasal 1 ayat 34 dan surat Maryam ayat 20 ini ada kesamaan pesan yang disampaikan tentang jawaban Maria atau Maryam, sekaligus keheranannya. Bagaimana mungkin seorang Maria atau Maryam yang merupakan perempuan suci, perempuan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki, bahkan dalam surat Maryam ayat 20 ditegaskan sebagai seorang perempuan yang bukan berzina, jadi perempuan yang baik-baik, perempuan yang mulia di mata Allah Bapa atau Allah, bisa mempunyai anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Sebuah kalimat, struktur kalimatnya berbeda, tapi apa yang disampaikan dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan Al-Quran surat Maryam ayat 20 ini intisarinya sama, yang menyatakan, menegaskan pernyataan Maria atau Maryam bahwa dia seorang perempuan suci, sehingga mana mungkin dia bisa memiliki anak laki-laki. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dan 37 disebutkan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab ini anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sedangkan dalam surat Maryam ayat 21 disebutkan, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Surat Maryam ayat 21. Jadi intisarinya dari kalimat ini, bahwa kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dari seorang perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yaitu Maryam atau Maria, merupakan kuasa Allah atau kuasa Allah itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ingat, walaupun dalam surat atau kitab Lukas pasal 1 ayat 35 disebutkan
Yesus Kristus sebagai anak Allah, ini bukan berarti anak Allah secara fisik, secara genetis, tapi sebutan anak Allah dalam Alkitab itu artinya adalah sebutan untuk kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Bapa itu. Jadi silakan cek dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun Alkitab Perjanjian Lama, kata-kata anak Allah itu tidak berarti bahwa dia yang disebut anak Allah itu sebagai anak Tuhan, anak Allah secara genetis atau keturunan, tapi lebih merupakan sebutan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu sendiri. Jadi Allah atau Tuhan Allah yang esa ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, dari apa yang tertulis dalam surat Lukas pasal 1 tadi dan surat Maryam, sudah jelas bahwa sesungguhnya yang dimaksud dalam berita kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria itu sama dengan yang dimaksud dalam surat Maryam tentang kisah kelahiran Isa Al-Masih putra Maryam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya berdasarkan kitab Lukas tadi pasal 1 dan surat Maryam yang saya sebutkan tadi, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Jadi Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus yang dilahirkan oleh seorang perempuan suci yang bernama Maria atau alias Maryam. Jadi mereka, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih serta Maria dan Maryam merupakan orang yang sama. Yesus adalah Isa Al-Masih, Maria adalah Maryam. Untuk meyakinkan lagi, di sini dalam Lukas pasal 1 ayat 36 disebutkan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet adalah istri dari Zakaria. Elisabet seorang yang mandul, sedangkan Zakaria seorang yang tua. Jadi malaikat juga datang kepada Zakaria, tidak hanya kepada Maria saja. Malaikat datang kepada Zakaria. Malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan berita kelahiran anaknya yang bernama Yohanes Pembaptis. Kisah ini juga ada dalam Alkitab maupun Al-Quran. Dalam Lukas pasal 1 ayat 11, 13, 14, dan 15 disebutkan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 11, 13, 14, dan 15.
Sedangkan dalam surat Ali Imran ayat 39 disebutkan, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Ali Imran ayat 39. Jadi memang yang di Lukas ini lebih detail penjelasannya, sedangkan yang dalam surat Ali Imran ayat 39 lebih ringkas. Tapi intinya sama, ini merupakan kisah kedatangan malaikat kepada Zakaria yang menyampaikan bahwa Zakaria akan mempunyai seorang anak yang harus diberi nama Yohanes atau Yahya. Selanjutnya, dalam Lukas pasal 1 ayat 18 disebutkan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Lukas pasal 1 ayat 18. Sedangkan dalam surat Al-Imran ayat 40 disebutkan, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Ali Imran ayat 40. Jadi intinya, dalam surat kitab Lukas ini, Lukas pasal 1 ayat 18 dan Al-Quran surat Al-Imran ayat 40 itu sama, di mana Zakaria mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang Zakaria yang tua, sedangkan istrinya seorang yang mandul bisa mempunyai anak. Kalimatnya berbeda, struktur kalimatnya berbeda, tapi intisari yang disampaikan antara Lukas pasal 1 ayat 18 dan surat Al-Imran ayat 40 adalah sama, tentang ketidakpercayaan Zakaria bahwa dia akan mempunyai anak karena dia adalah seorang yang tua dan istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Selanjutnya, dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 19 dan 20 disebutkan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lukas pasal 1 ayat 19 dan 20. Sedangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 40 disebutkan, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya
pada waktu petang dan pagi hari. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 40. Sekali lagi, wahai saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, memang struktur kalimat dalam Lukas pasal 1 ayat 19 dan 20 itu berbeda dengan surat Ali Imran ayat 40. Tapi intisarinya sama juga, bahwa di sini malaikat Tuhan, malaikat Gabriel atau malaikat Jibril menyampaikan kepada Zakaria bahwa tanda-tanda dia akan mempunyai anak yang pertama Yohanes Pembaptis atau Yahya adalah Zakaria ini tidak akan mampu berbicara dengan manusia selama beberapa hari. Kalau di Quran dijelaskan 3 hari, tapi kalau dalam Lukas di Perjanjian Baru tidak disebutkan berapa lama. Intinya, malaikat menyampaikan kepada Zakaria bahwa tanda-tanda Zakaria, seorang yang tua dan istrinya seorang perempuan yang mandul, akan mempunyai anak yang bernama Yohanes Pembaptis atau Yahya. Tanda-tandanya adalah Zakaria ini tidak dapat berbicara dengan manusia selama beberapa hari. Demikianlah, wahai saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, dari apa yang saya sampaikan dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun dalam Al-Quran tadi sangat jelas bahwa sesungguhnya kisah kedatangan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, seorang perempuan suci yang memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus, itu sama dengan kisah yang tertulis dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Siti Maryam yang merupakan seorang perempuan suci yang memberitakan tentang kelahiran Isa Al-Masih. Demikian pula ayat dalam Perjanjian Baru dalam Lukas tadi pasal 1 yang mengisahkan tentang kedatangan malaikat Tuhan kepada Zakaria yang menyampaikan Zakaria akan mempunyai anak, padahal Zakaria seorang yang tua dan istrinya seorang yang mandul, yang nanti anak itu akan diberi nama Yohanes Pembaptis. Itu sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan dalam surat Ali Imran tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Zakaria, seorang yang tua dan istrinya yang mandul. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa Zakaria akan mempunyai anak yang bernama Yahya, di mana kedua-duanya mengatakan dalam Lukas maupun dalam surat Al-Imran disebutkan bahwa tanda-tanda Zakaria akan mempunyai anak adalah dia tidak bisa berbicara selama beberapa hari dengan manusia lainnya. Jadi saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Bunda Maria adalah Siti Maryam. Zakaria sosok yang namanya sama dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun dalam Al-Quran. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah Nabi Yahya yang merupakan anak Zakaria. Demikianlah saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya, semuanya merupakan dari Allah. Sedangkan jika ada kesalahannya atau kekhilafan saya maupun adanya kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.